Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama FR Channel di sini. Kali ini kita akan membahas tentang Permenpan RB yang baru saja keluar tentang tentang mekanisme perjanjian kerja untuk guru ya. Tahun 2024 Kemenpan RB nomor 348. Nah, apa aja yang ada di dalamnya mari kita lihat. Untuk yang pertama itu kriteria pelamar itu jelas ada 4 di sini, yaitu pelamar prioritas, tenaga S2, kemudian ada non ASN di instansi daerah, kemudian ada lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data. Nah, pelamar prioritas itu siapa? Nah, pelamar prioritas itu adalah peserta yang memenuhi ambang batas ya, ambang batas seleksi P3K guru tahun 2021. Nah, pelamar prioritas ini kalau yang biasa kalian kenal itu namanya P1 ya. Jadi yang sudah tahun 2021 itu yang belum ambil dalam P3K tahun kemarin itu dinamakan sekarang pelamar prioritas. Nah, kemudian guru teks THK2 gimana? Ya, yang mempunyai nomor THK2 yang terdata di BKN dan dia harus aktif mengajar. Gini ya, harus aktif mengajar. Jadi meskipun dia THK2 tapi tidak aktif mengajar, ya nggak bisa. Ya. Kemudian yang ketiga, guru non ASN itu yang bagaimana sih? Nah, ini ada dua nih. Yang pertama, dia harus terdata di database BKN ya. Ini yang kemarin didata tahun 2022. Nah, kemudian yang kedua itu guru yang sudah mengajar minimal atau paling sedikit 2 tahun atau 4 semester terus menerus gitu ya, di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Nah, ini berarti guru yang dapodik yang sudah paling sedikit 2 tahun itu dia hanya bisa mendaftar di tempat dapodiknya ya, tidak bisa keluar instansi. Semoga bisa dipahami ya. Di garis bawahi tempat mengajar ini saat mendaftar. Oke. Jadi yang belum 2 tahun atau dapodik baru setahun itu kemungkinan besar tidak dapat mendaftar karena dia tidak termasuk non ASN, juga tidak termasuk yang lulusan PPG. Kecuali kalau dia punya serdik, itu mungkin bisa mengambil jalurnya pakai yang lulusan PPG. Seperti itu ya. Kalau yang belum serdik, belum dapodik itu sepertinya kok tidak bisa. Meskipun dapodiknya 1 tahun juga tidak bisa karena di sini minimalnya 2 tahun. Begitu ya. Kemudian nah, ini keterangan di kelimanya. Jadi yang huruf A, B, C tadi, yang mulai dari pelamar prioritas sampai non ASN-nya itu hanya dapat mengambil di instansi pemerintah tempat mengajar saat mendaftar. Jadi intinya tidak bisa lintas instansi yang sudah dapodik itu. Ya, yang sudah dapodik dan mengajar di pemerintah minimal 2 tahun itu tidak dapat mendaftar di luar dapodik. Misalkan saya dapodiknya di SMP di kota Nganjuk misalkan. Saya ingin daftar di Trenggalek karena di Nganjuk tidak ada formasi. Itu tidak bisa. Gitu ya. Ini saat tempat mendaftar. Jadi seperti itu. Oke. Nah, bagaimana kalau di tempatnya itu tidak ada formasi? Nah, itu mungkin nanti biar difikirkan BKN ya, solusinya bagaimana. Karena kalau dari draft kelima ini, itu hanya bisa mendaftar di tempat mengajar saat mendaftar. Jadi, tidak bisa lintas Pemda. Ya, kalau kalian nggak tahu instansi itu Pemda. Paham? Kecuali kalau kalian dapodiknya Pemprov itu bisa lintas Pemda. Karena Pemprov itu menaungi semua Pemda.
Jadi misalkan saya di SMA di Nganjuk, saya ingin daftar di SMA di Galek karena Galek buka, nah itu bisa. Ya, kalau SMP SD itu nggak bisa, dia harus di daerahnya. Semoga dapat difahami. Nah, diktum ke-6 bagaimana? Dalam hal terdapat pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pertama berasal dari swasta, ya, disyaratkan memiliki surat izin. Nah, sekarang harus dapat surat izin dari kepala instansi atau kepala yayasan, ya. Meskipun dia prioritas, tapi kalau nggak diizinkan yayasan atau kepala sekolahnya untuk mendaftar, itu nggak bisa mendaftar, dan mungkin saja prioritasnya nanti akan hilang, gitu ya, karena dia masih terikat oleh yayasan di guru swastanya, gitu ya. Jadi harus memiliki surat izin dulu yang prioritas di swasta. Oke. Kemudian yang ketujuh, diktum ketujuh bagaimana? Nah, ini ada tentang syarat kualifikasi pendidikan. Nah, ini ada SE linearitasnya yang terbaru, nomor 311 tanggal 18 ya. 1311 tentang sertif dalam kualifikasi jabatan fungsional guru 2024. Nah, kalau bertanya kepada saya apakah saya punya atau kami punya, jawabannya belum. Nanti kalau punya akan saya share di channel Telegram ya. Nah, bagaimana, atau nanti biasanya itu sudah ada di guru p3k.kemdikbud.go.id ya, nanti bisa dicek di sana juga. Nah, kemudian kualifikasi pendidikannya otomatis sesuai, kecuali khusus Papua ya, nggak boleh. Oke. Nah, kemudian apalagi ya? Ini untuk penyandang disabilitas. Kemudian seleksinya tetap menggunakan seleksi administrasi dan kompetensi. Gitu. Seleksi kompetensinya itu tetap menggunakan teknis, manajerial, dan sosiokultural. Serta nanti ada wawancara juga. Gitu ya. Nanti wawancaranya berbasis komputer seperti tahun kemarin. Nah, materinya itu bertujuan penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku diamati diukur spesifik dengan bidang teknis jabatan. Gitu ya. Lebih ke keterampilan, sikap perilaku, dan pengetahuan. Itu sudah makanan sehari-hari guru ya. Kompetensi manajerial ini ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi, pelayanan publik, pengembangan diri, pengelolaan perubahan, pengambil keputusan. Ini sama dengan tahun lalu. Untuk sosiokultur juga sama, wawancara pun juga sama. Nah, kemudian soalnya waktunya nanti 120 menit dan ditambah 10 menit wawancara. Jadi totalnya nanti ada 130 menitan. Gitu ya. Ini dikhususkan untuk penyandang disabilitas sensorik, itu waktunya 150 menit. Dan wawancaranya 15 menit. Gitu ya. Nah, total soalnya itu ada 145. Di mana 90-nya itu kompetensi teknis, 25 manajerial, 20 sosiokultural, dan 10 wawancara. Nah, pembobotannya ini, seleksi kompetensi teknis itu paling rendah 1, paling tinggi 5, serta tidak menjawab itu 0. Nah, kalau melihat pembobotan nilai teknis yang seperti ini, itu lebih mirip ke SJT, soal SJT untuk tenaga non ASN tahun kemarin. Ya, kalau yang sebelum-sebelumnya itu paling rendah 0, paling tinggi 1. Jadi tidak menjawab salah itu 0, benar 5. Jadi hanya ada 0 sama 5. Itu untuk yang formasi umum ya. Kalau formasi khusus yang tahun kemarin itu bilangnya seperti ini. Paling rendah 1, paling tingginya 5. Jadi dari sini, ini sementara ini saya simpulkan. Ini kesimpulan saya sendiri ya.
itu bahwa nanti soalnya itu berbentuk SJT. Ya, bisa dicari referensi untuk SJT-nya dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, untuk manajerial sosiokultural wawancara masih sama 0 sampai 4 ya. Jadi nanti tidak ada nilai, misalkan maksudnya 1 sampai 5 itu bagaimana sih? Semua jawaban itu benar. Nanti yang tertinggi itu nilainya 5. Kalau kalian ngeklik salah itu pasti ada nilainya. Antara 1 sampai 5 gitu ya. Asalkan tidak kelewat ya, tidak menjawab itu nanti 0. Seperti itu ya. Nah, ini kumulatifnya ada 670, 450 untuk teknis. Jadi nanti untuk yang lulusan PPG yang punya serdik itu nilainya otomatis 450 baik dia nanti PG maupun tidak. Biasanya kalau ada soal SJT itu biasanya tidak akan ada PG atau nilai ambang batas teknisnya nggak ada. Biasanya yang ada nilai ambang batas untuk manajerial dan wawancara. Itu nanti ya. Itu mungkin ada di Permenpan yang selanjutnya untuk nilai ambang batasnya. Oke. Nah, di sini untuk pelamar prioritas itu menggunakan hasil tes seleksi 2021. Jadi tidak perlu tes lagi untuk pelamar prioritas atau P1. Nah, kemudian di sini untuk sertifikat pendidik, nah, yang linear dengan jabatan. Nah, linear ini itu merujuk ke suratnya yang tadi. Jadi nanti dilihat ya, suratnya tadi itu yang 1311 itu nanti bagaimana, linear atau tidak, itu nanti akan dapat otomatis 100%. Ya. Jadi untuk yang PPG atau yang punya serdik, itu fokuslah belajar di sosiokultural dan wawancara. Oke. Manajerial sosiokultural wawancara saja. Nanti yang teknisnya otomatis 450. Nah, pelamar dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Jadi nanti kalau prioritasnya sama, dilihat yang lebih tinggi peringkatnya, gitu ya. Nah, untuk prioritasnya seperti ini ya. Ini ada pelamar prioritas. Pelamar prioritas itu yang lulus 2021 ya. Kemudian guru teks THK 2, kemudian non ASN, kemudian non ASN yang terdaftar di Dapodik, kemudian lulusan PPG Prajab, lulusan PPG, kemudian ada juga nanti nih ada 5 itu ya. Nah, yang ke-30 urutan kelulusan pelamar prioritas bagaimana dimaksud itu. Nah, ini baru urutannya. Jadi pelamar prioritas itu kan otomatis dia nggak ikut tes kan ya. Berarti otomatis nanti dia yang pertama. Nah, setelah itu baru teks THK 2, kemudian guru non ASN, ini baik yang terdata di BKN maupun yang 2 tahun tadi, yang Dapodik sudah 2 tahun. Kemudian yang ketiga lulusan PPG, yang keempat guru swasta, dan ini berlaku ke bawah ya. Jadi nanti yang terakhir itu guru swasta ya. Jadi untuk guru-guru swasta yang mau mendaftar P3K, peluangnya sangat kecil karena dia harus bersaing dengan lulusan PPG dan lulusan PPG, non ASN dan THK 2. Kalau kemarin itu guru swasta itu jadi satu kategori atau satu prioritas dengan lulusan PPG. Nah, kalau sekarang itu lulusan PPG di atas guru swasta. Ya. Meskipun kamu guru swasta punya serdik, itu kamu dihitungnya guru swasta ya. Karena kamu sudah Dapodik swasta. Jadi itu melepas lulusan PPG-nya. Nah, lulusan PPG di sini itu yang punya serdik dan belum Dapodik gitu ya. Seperti itu. Kemudian nah, dalam hal yang telah mengikuti seluruh tahap namun tidak dapat mengisi lowongan guru, dapat dipertimbangkan jadi paruh waktu. Jadi misalkan formasinya itu ada 10 yang non ASN ya. Kemudian jumlah non ASN-nya ini ada 15. Otomatis kan yang lulus 10 nih.
Nah, yang 5 nanti itu dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan jenis pegawai perjanjian kontrak paruh waktu. Oke, sampai sini bisa dipahami. Hanya itu saja. Selesai. Semoga penjelasan saya bisa dipahami dan semoga tidak ada yang bingung. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.